Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berhari Minggu. Kita akan mulai ibadah pada saat ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Kau berikan atas kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Apapun itu, dan bagaimanapun itu Tuhan, Kau menyertai yang berkati kami semuanya. Dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak-Mu semuanya. Kau menjamah satu persatu. Kau berikan kesehatan, kesembuhan, berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang melimpah kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang berkati kami senantiasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
surgaku. Selain diramuku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Haleluya, kita akan memuliakan nama Tuhan, menyembah dan meninggikan namanya. Mari kita sama-sama muji dan berkenan Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpah dalam segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Katakan sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpah dalam segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, mari sembah Raja, Dialah segala raja. Haleluya, meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Allah sanggup limpah dalam segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpah dalam segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Ya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya,
kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya.
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami menyembah Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat Empang 3 yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita pada hari ini dalam ibadah minggu. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa, sehingga kami boleh sharing kembali firman-Mu Tuhan. Tuntun kami ya Bapa, biar sharing firman-Mu pada pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu mengenai hidup sesuai dengan tuntunan Roh-Mu ya Bapa. Biar Engkau jauhkan kami Tuhan, hidup kedagingan kami ya Bapa. Biar kami boleh salibkan Tuhan bersama dengan Engkau, sehingga kami menjadi umat pemenang Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hanya akan menyampaikan apa yang menjadi pengalaman hidup saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, sampai hari ini saya berjalan di dalam tuntunan Tuhan dan hasilnya semuanya baik.
dan kita menjadi umat pemenang. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama belajar bagaimana kita menghidupi hidup kita dengan memilih hidup dengan tuntunan Roh Kudus, bukan menurut daging. Mari kita baca sebentar apa kata firman Tuhan di Galatia 5 mengenai perbuatan kedagingan. Kita baca Galatia 5 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita masih manusia lama, kita belum bertobat, seringkali hal-hal ini, hal-hal kedagingan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya juga, saudara-saudara, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian saja ada dalam diri kita, kita sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menang terhadap kedagingan kita ini, sehingga yang muncul adalah kehidupan kita yang dituntun dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini perlu proses, yaitu proses bagaimana kita mengiringi Tuhan. Kita mencoba menyalipkan kedagingan kita dengan cara berpuasa, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan tidak bosan-bosannya mendengarkan khotbah daripada hamba-hamba Tuhan yang mendidik kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di Galatia 6 ayat 8 berkata, sebab barang siapa yang menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Dan siapa menabur di dalam roh, dia akan memperoleh hidup yang kekal di dalam roh itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau menyaksikan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan kesaksian ini sudah berlalu sebelum tanggal 17 Agustus, sekitar tanggal 15 Agustus yang lalu. Dan saya mendapatkan remanya pada saat yang saya mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini. Yang luar biasanya Tuhan berbicara banyak dan saya mau berbagi pada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi satu kesaksian bahwa kalau kita hidup dituntun oleh roh, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan menghasilkan unsur-unsur yang ada di dalam buah-buah roh. Ya, saudara-saudara, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada tercakup di dalamnya. Dan contoh yang saya hanya berikan ini hanya contoh satu kejadian saja. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan membentuk saya sehingga saya bisa sampai ke level ini. Artinya gini saudara-saudara, level yang kita bisa menyalipkan daging kita. Dan itu saya sendiri takjub saudara-saudara. Kejadiannya demikian saudara. Saya percaya mungkin saudara belum pernah ada yang mendengar kejadian seperti ini. Dan saya berharap saya juga hanya mengalaminya satu kali saja. Jadi ceritanya gini saudara-saudara. Pada tanggal 10 Agustus sampai 15 Agustus, saya itu renovasi toko. Dan saya ada seorang karyawan dan seorang tukang yang membantu saya merapikan toko saya. Nah, pada hari kelima, hari keempat kalau tidak salah, itu biasanya toko itu tutup jam 5 sore saudara-saudara, tapi karena itu pekerjaannya tanggung, jadi kami tutup hampir jam 6. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah keletihan karena saya harus bolak-balik bawa ke mobil beberapa karung barang-barang yang harus saya bawa pulang untuk disortir ulang. Saya keletihan saudara, saya balik ke toko, saya hanya menyampaikan kepada si Pak Tukang dan si karyawan saya, Mami pulang dulu ya, karena udah letih. Karena saya berpikir ada yang menemani.
Apa yang terjadi saudara-saudara? Saya pulang, begitu saya sampai di halaman rumah, di pekarangan dalam parkir mobil, uh, saudara saya Ciamoy sedang menerima telepon dan dia dengan paniknya berteriak, "Di toko ada siapa?" Saya menjawab, "Ada Mbak Nia sama Mas Ujang." Saya jawab demikian. Terus Ciamoy memberitahu saya bahwa toko saya terbuka lebar. Toko saya itu lebarnya kurang lebih 11 meter. Memang lebarnya nggak nyampe 2 meter. Apa yang terjadi saudara-saudara? Itu karyawan saya, dia pulang saja dengan hanya menutup satu pintu yang bagian yang kurang lebih 2 meter itu yang sebelah kiri. Sedangkan yang depan itu yang 11 meter itu saudara-saudara, dia tidak menutupnya dan dia tinggal dan dia pulang. Saya rasa kejadian ini sungguh kejadian yang jarang sekali dialami orang ya. Tapi apa yang terjadi saudara, saya ada seorang karyawan yang Tuhan pakai, tetangga saya menunggui toko saya. Dia tunggu sampai saya datang, saya membawa gembok untuk menggembok tokonya. Dan yang mau saya saksikan ini luar biasa saudara-saudara. Karyawan saya ini saya hanya memberi satu kalimat WA, kalau tidak digembok bisa dimaklumi. Ini tidak ditutup tokonya loh. Itu aja yang saya tulis. Jadi saya tidak nulis panjang lebar karena saya tahu dia sudah curhat sama Cik Amoy. Ya sudah, saya berdoa, Tuhan terima kasih biarlah kejadian ini memberikan satu pembelajaran buat saya juga buat si karyawan. Dan saudara-saudara yang terjadi ini luar biasa. Sehingga waktu saya mempersiapkan firman ini, Roh Kudus bicara. Ini loh yang dikatakan buah-buah roh ada dalam diri kamu. Jadi begini saudara-saudara, pada saat pagi hari saya datang buka toko, karena toko belum selesai renovasi, masih ada 1 hari tanggal 16 Agustus. Saudara-saudara, saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya dipenuhi dengan sukacita yang tidak saya bisa ngomong. Karena sepanjang hari itu saya tidak mengomel dan saya tidak menegur itu karyawan. Satu kalimat pun tidak. Dan saya ikuti aja apa yang Roh mau di dalam diri saya. Tidak bisa saya buat-buat. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak punya kesabaran, saya rasa kita nggak bisa ya. Kita pasti akan mengoceh. Datang pasti kita udah ngomel ABCD. Tapi saya bersyukur saya tidak lakukan itu. Sampai waktu tutup, saya hanya pesan begini. Nanti itu hari Sabtu, hari Senin, kamu bikin kunci duplikat. Biar mami bawa pulang 1 set, kamu 1 set. Nah dia bicara, maafin aku ya mami. Aku kecapean lupa, ya sudah. Ini ngajarin kamu untuk belajar tanggung jawab yang lebih. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, si karyawan ini pasti bercerita. Jadi hikmat yang Tuhan kasih. Dia pulang ke rumah, orang rumahnya, teman-temannya pasti bertanya, habis kamu diomelin sama bosnya. Tapi ternyata saya tidak melakukan apapun yang bisa menyakiti hati dia. Nah ini yang saya dapat Tuhan bilang, kalau kita mau hidup dituntun oleh Roh, kita menjadi umat pemenang saudara-saudara. Kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya dalam kehidupan kita banyak sekali kita berhadapan dengan hal-hal yang menuntut kita untuk belajar taat. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, memang ketaatan itu harus kita belajar. Harus kita belajar dari hal-hal yang kecil. Baru Roh Kudus akan menuntun kita untuk hal-hal yang lebih besar, kita akan sanggup menuruti tuntunan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, yang terpenting di sini kita harus cari perkenanan Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat kita berhasil. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga saya mau menghimbau saudara-saudara sekalian, baiklah kita belajar hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita menjauh-jauhkan diri dari segala hal-hal kedagingan seperti tadi yang sudah kita baca. Bahkan iri, dengki pun tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, saya tidak
terlalu panjang khotbah saya hanya mau menyaksikan bahwa kalau kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus, kita menjadi umat yang menang. Kita menang dalam banyak hal, saudara-saudara. Satu hal yang saya lihat, karyawan saya semakin rajin hari-hari ini. Itu yang saya lihat positifnya. Dia rajin merapikan toko, dia rajin membereskan hal-hal yang dulu dia tidak kerjakan. Hari-hari ini saya lihat hal itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, baiklah kita bersama-sama mengejar perkenanan Tuhan, kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sampai sekian saja firman Tuhan kita hari ini, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan, di mana kami boleh sharing firman-Mu, hidup sesuai dengan tuntunan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk pengalaman yang Kau berikan kepada kami Tuhan, bahwa hidup sesuai dengan tuntunan Roh-Mu, itulah yang terbaik bagi kami. Karena di situ Tuhan kami akan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa sapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapa, biarlah semuanya boleh Tuhan menguatkan setiap kami untuk kami menjalani kehidupan keseharian kami di dalam kami mengikut Engkau Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami. Bapa, di saatnya kami bersapaan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua aparatur sipil, TNI Polri, semua pejabat negara dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Bapak, Indonesia bebas corona. Bapak, Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Bawa bangsa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan dalam kejayaan di dalam Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau yang sendiri ya Tuhan yang memimpin bangsa kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapa, masuk dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Pak Insinyur Niko Nyotor Harjo, Gembala pembina kami dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Gembala Cabang, Gembala Ranting. Bapak, kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan-Mu sempurna atas pemimpin rohani kami, senantiasa Engkau menyertai setiap pelayanan mereka dan seluruh aktivitas kehidupan mereka Tuhan, semuanya ada dalam perkenan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Bapak, biar kiranya berkat kasih sukacita dan sejahtera daripada-Mu ya Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami.
Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwani Tuhan ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Hari semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam tangan. Kami percaya lebih dari apa yang dapat kami doakan telah Engkau sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita dan mari kita satukan hati kita, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mohon Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.